Selamat hari Minggu, selamat datang di ibadah online Sekolah Minggu HKBP Pasar Rebo. Hari ini siapa dari adik-adik yang semangat dan sukacita untuk mendengarkan firman Tuhan? Wah, kakak harap semuanya selalu sukacita karena ibadah kita sebentar lagi akan dimulai. Sebelum ibadah kita dimulai, kakak undang adik-adik untuk lipat tangan, tutup mata, siapkan hati dan pikiran kita. Kita undang Tuhan dalam ibadah kita hari ini. Kita doa dalam hati kita masing-masing. Berdoa dimulai. Hari ini bisa bertemu dengan adik-adik di rumah walaupun dalam keadaan online ya. Nah, hari ini kakak mau undang adik-adik untuk bangkit berdiri. Kita mau memuji Tuhan. Kita angkat pujian kita adalah sukacita di hatiku. Saat ini kita akan mendengarkan firman Tuhan. Adik-adik boleh dipersiapkan Alkitab dan alat tulisnya ya. Lipat tangannya dan kita akan mendengarkan firman Tuhan. Shalom, selamat hari Minggu anak sekolah Minggu HKBP Pasar Rebo. Apa kabarmu? Mudah-mudahan semua sehat ya. Sekarang kita mau beribadah, coba disiapin semua Alkitabnya, duduk yang manis. Nah, karena sudah duduk yang manis, kita berdoa. Mari kita berdoa. Tuhan Yesus yang baik, kami bersyukur kepadamu Tuhan, oleh karena kasih dan kebaikan-Mu, Tuhan masih mengumpulkan kami di ibadah ini, untuk kami boleh mendengarkan firman-Mu. Berkati kami semua Tuhan, supaya kami mengerti dan mampu melakukannya. Terpujilah namamu Bapa, di dalam nama Yesus kami sudah berdoa dan bersyukur. Amin. Anak-anakku sekalian, kita buka sekarang Alkitab kita dari kitab Amsal pasal yang keempat, ayat yang pertama sampai dengan ayat yang keempat. Inang akan bacakan untuk kita semua. Beginilah firman Tuhan. Dengarkanlah hai anak-anak didikan seorang ayah, dan perhatikanlah supaya engkau beroleh pengertian, karena aku memberikan ilmu yang baik kepadamu. Janganlah meninggalkan petunjukku,
Karena ketika aku masih tinggal di rumah ayahku sebagai anak, lemah dan sebagai anak tunggal bagi ibuku. Aku diajari ayahku, katanya kepadaku, biarlah hatimu memegang perkataanku, berpeganglah pada petunjuk-petunjukku, maka engkau akan hidup. Demikianlah firman Tuhan. Anak-anakku sekalian, tema kita minggu ini adalah mencari hikmat. Anak-anakku, kalau dikatakan mengenai pendidikan, apa yang terpikir olehmu? Ada yang tahu? Ya, pasti yang pertama gedung, yang kedua seragam, yang ketiga PR, yang keempat ulangan, yang kelima bagi rapot. Betul kan? Iya. Apakah pendidikan itu penting? Penting banget enggak sih, Inang, pendidikan itu? Pendidikan itu pastilah penting. Karena pendidikan itu mengajarkan orang menjadi pintar. Nah, pendidikan itu bisa kita dapatkan dari dua tempat. Ya, yang pertama pendidikan di rumah, yang kedua pendidikan di sekolah. Sekarang kita belajar dulu apa itu pendidikan yang di rumah. Didikan yang di rumah itu menjadikan kita berhikmat. Apa Inang artinya berhikmat? Berhikmat artinya berasal dari kata hikmat. Ya. Berhikmat itu adalah anugerah Tuhan. Sehingga apa yang dilakukan oleh seseorang yang berhikmat selalu sesuai dengan kehendak Tuhan. Siapa Inang yang mengajarkan kita supaya berhikmat dan kita mendapatkan anugerah Tuhan itu? Yang mengajarkan itu semua kepada kita adalah papa dan mama kita. Dari papa kita belajar tentang kedisiplinan dalam segala hal. Sebagai anak sekolah, tentu kalian semua harus taat untuk rajin belajar, ya. Ayo, Inang mau tanya nih. Sekarang ini yang buat kalian suka lalai belajar apa? Ayo, coba jawab yang jujur. Ya. Apa? Main game? Main Mobile Legends? Apa? Main TikTok? Iya, banyak sekali mainan-mainan yang membuat kalian menjadi lupa untuk belajar. Ya, Inang mau cerita ini. Ada seorang pelajar yang duduk di kelas 4, namanya si Barita. Dia hobinya main Mobile Legends. Kalau dia sudah main, dia lupa segala-galanya. Dia lupa mandi, dia lupa makan, dia lupa belajar, dia lupa mengerjakan PR, dan bahkan tidur pun dia lupa. Ya, satu hari papanya pulang dari kantor langsung masuk ke kamarnya, lalu papanya lihat dia sedang bermain. Papanya tanya, "Barita, kamu sudah mandi belum?" "Belum, Pak. Sebentar lagi." "Barita, kamu sudah makan belum?" "Ntar aja, Pak, sekalian habis mandi terus langsung makan deh. Ini lagi tanggung." Nah, lalu ditanya lagi sama papanya, "Barita, kamu sudah kerjakan PR-mu?" Dia takut. Kalau dia bilang belum, pasti dia dimarahin papanya. Lalu dia bilang, "Sudah, Pak, tadi sebelum main sudah kerjakan PR dulu." Dia berbohong. Ya, dia belum kerjakan PR-nya. Karena si Barita nggak muncul-muncul, tadi ntar pak, lalu papanya datang lagi ke kamar. "Barita, ini sudah pukul berapa? Sekarang kamu mandi dan makan." Lalu si Barita terpaksa pergi, takut bapaknya marah. Dia pergi, mandi, lalu makan. Tapi dia sudah ngantuk dan capek. Akhirnya dia tidur dengan tidak mengerjakan PR-nya. Besoknya di sekolah, dia ngantuk. Gurunya nanya,
Kenapa kamu Barita? Coba mana PR-mu? Terus Barita bilang, maaf Bu Guru, belum dikerjakan. Kenapa? Ini Bu, itu apa, iya Bu Guru belum dikerjakan. Lalu kata gurunya, kamu baru bangun ya? Kok matamu sembab? Kemudian gurunya pergi ke depan lalu bilang, sekarang siapkan buku dan pulpennya karena kita mau ulangan. Si Barita ketakutan, dia udah nggak belajar, nggak kerjain PR. Akhirnya nilainya jelek karena dia tidak tahu atau tidak bisa mengerjakan soal-soal ulangan tadi. Lalu karena itu terjadi beberapa kali, gurunya kirim surat sama orang tuanya. Siapa di antara kalian yang pernah dikirimin surat buat orang tuanya datang ke sekolah? Nah, begitulah si Barita, lalu dia kasih surat itu ke orang tuanya. Besoknya kebetulan ibadah. Lalu di gereja pun dia masih ngantuk-ngantuk gitu ya. Terus kakak sekolah minggunya bilang, Barita kenapa kamu ngantuk? Iya kak, kemarin kurang tidur. Nah, kebetulan ada mamanya di sana. Lalu dikasih tahu, Inang, tadi si Barita ini waktu ibadah ngantuk loh. Kenapa Inangnya? Lalu Inangnya bilang, iya itu mungkin kurang tidur. Nah, keesokan harinya kan hari Senin nih. Jadi papanya ke sekolah, memenuhi panggilan guru. Lalu gurunya bilang, ini loh Pak, tolong si Barita diberitahu supaya belajarnya yang rajin karena sekarang sering ngantuk di kelas dan nilainya jelek. Lalu orang tuanya dan si Baritanya malu. Tapi dia tidak dimarahin di kelas ya. Sampai di rumah dia dinasihati oleh papanya. Barita, sekarang kamu harus mulai rajin belajar. Kamu harus bisa membagi waktumu. Jadi kamu boleh main Mobile Legends hanya ketika hari libur saja. Ya, jangan ulangi lagi untuk membuat malu orang tua. Lalu si Barita berpikir, saya sudah berdosa, saya sudah bersalah, saya sudah berbohong, saya sudah menjadi bodoh karena bermain terus. Akhirnya si Barita mengikuti nasihat ayahnya, dia mulai mengatur waktunya. Ya, karena dia mengikuti ajaran ayahnya, dia menjadi disiplin belajar. Yang kedua, dia mandiri, dia mengatur sendiri kapan waktu dia belajar, kapan waktu dia main, dia atur sendiri. Kemudian dia menjadi pintar. Kenapa? Karena dia belajarnya disiplin. Lalu yang keempat, dia menjadi anak yang jujur karena dia takut kalau berbohong itu dosa. Yang kelima, anak yang rajin beribadah dan melakukan firman Tuhan. Ya. Lalu setelah itu kita akan lihat bahwa yang berhikmat tadi adalah orang yang dianugerahi Tuhan sehingga dia melakukan segala hal sesuai dengan firman Tuhan. Dia rajin beribadah, ya. Itulah cara kita mendapatkan hikmat dari Tuhan. Sekarang kita masuk ke pelajaran yang kedua, yaitu pendidikan dari sekolah. Di sekolah kita dididik supaya menjadi orang yang pintar. Yang tadinya nggak bisa baca, menjadi bisa baca. Yang tadinya tidak bisa nulis, menjadi bisa menulis. Yang tadinya tidak ngerti matematika, sekarang jadi pintar matematika. Ya, ini semua dilakukan oleh guru di sekolah. Karena itu ketika guru mengajar, perhatikan dengan baik dan benar supaya kalian menjadi pintar. Kecuali saat ini ya, sekarang kita kan belajarnya virtual nih, ya kan? Jadi untuk menjadi orang yang berhikmat, maka kita harus rajin beribadah, mendengarkan firman Tuhan, dan melakukan dalam kehidupan kita sehari-hari. Amin. Shalom adik-adik semuanya. Apa kabar nih adik-adik hari ini? Kakak harap adik-adik semuanya
Sehat-sehat ya. Nah, sebelum Kakak Tere ingin menceritakan firman Tuhan, adik-adik semuanya duduk yang manis. Tidak ada yang boleh bercanda. Sama siapapun, sama kakak, sama adik. Pokoknya adik-adik semua duduk yang manis, dengarkan cerita firman Tuhan. Nah, terkhusus untuk adik-adik kelas 5 dan 6, kakak mau segera saat ini juga siapkan alat tulis, karena di akhir ibadah ini kita akan ada kegiatan kelas seperti biasa. Nah, di kegiatan kelas nanti Kakak Tere akan bertanya, Kak Syarita dan Kak Lempina juga akan bertanya apa saja topik minggu ini, atau poin apa saja yang kakak ceritakan hari ini. Oke adik-adik? Nah adik-adik, cerita kali ini diangkat dari Amsal 4 ayat 1 sampai 4. Yang perikopnya berjudul Nasihat untuk Mencari Hikmat. Yuk adik-adik, kita kan tadi sudah membaca firman Tuhan. Sekarang giliran kita akan mendengarkan cerita firman Tuhan Salomo atau Raja Salomo dan ayahnya Raja Daud dari bangsa Israel. Nah adik-adik, sebelum kakak bercerita, kakak punya satu video nih adik-adik. Yuk adik-adik, kita sama-sama dengarkan cerita firman Tuhan ini ya. Amsal ditulis oleh Raja Salomo. Tujuan Salomo menulis Amsal adalah untuk mengajarkan hikmat, sehingga pembacanya dapat hidup dengan benar. Takut akan Tuhan adalah permulaan pengetahuan. Amsal 1-4 berisi hikmat bagi orang-orang muda. Apa saja yang harus dilakukan oleh orang-orang muda? Yang pertama, mau dididik oleh orang tua, ditegur, dinasihati, dan menerima hikmat. Yang kedua, menolak ketika diajak berbuat dosa oleh orang-orang di sekitar, tetapi tidak menahan diri untuk berbuat baik. Yang ketiga, jangan menjadi orang fasik, orang yang iri dan suka bercemooh. Yang keempat, jangan terjebak dalam perzinahan. Yang kelima, jangan berjanji bila tidak bisa ditepati, maka tepatilah janji. Yang keenam, jangan menjadi pemalas, pembohong, orang yang sombong, dan orang yang menimbulkan pertengkaran. Kenapa hikmat begitu penting? Hikmat sangat penting untuk mengenal Allah, melindungi kita dari yang jahat, untuk mendapatkan berkat, yaitu kesejahteraan, kebahagiaan, dan panjang umur. Juga agar kita dikasihi Allah dan manusia. Bagaimana memperoleh hikmat? Kita bisa memperoleh hikmat dengan cara meminta dari Tuhan, karena hikmat berasal dari Tuhan. Nah, adik-adik, tadi kita sudah sama-sama melihat video yang kakak berikan kepada adik-adik. Nah, adik-adik, tadi video yang kakak berikan itu cerita tentang apa ya adik-adik? Wah, benar sekali. Tadi kita mendengarkan cerita Salomo atau Raja Salomo yang mengajarkan kita hikmat. Adik-adik tahu gak hikmat itu apa? Wah, benar. Hikmat itu
bagaimana seorang anak mengasihi dan menaati ajaran dari ayahnya. Salomo ini adalah anak dari Raja Daud, adik-adik. Nah, Raja Daud ini terkenal sangat bijaksana, anak yang baik, mau menaati. Salomo pun anak yang baik, mau menuruti semua ajaran dan didikan yang ayahnya berikan kepada Salomo, yaitu ayah Raja Daud. Nah, kalau adik-adik mau meniru atau mencontoh Salomo, adik-adik baik sekali berarti. Karena Raja Salomo itu taat, penurut. Jika adik-adik mau seperti Raja Salomo, adik-adik harus patuh sama orang tua, rajin belajar, tidak boleh melawan orang tua. Nah, Raja Salomo ini sangat baik sama ayahnya Raja Daud. Kalau adik-adik mau mengikuti seperti Raja Salomo, adik-adik harus apa adik-adik? Wah, benar sekali. Adik-adik harus patuh sama mama papa. Harus mengikuti apa kata mama dan papa. Harus mau belajar karena anak Tuhan itu harus pintar-pintar ya adik-adik. Yang keempat, kita harus sopan santun sama orang tua. Tidak boleh melawan, tidak boleh marah-marah sama papa dan mamanya ya. Dan yang terakhir, kita harus takut akan Tuhan. Kalau adik-adik takut akan Tuhan, berarti adik-adik mau mendapatkan hikmat yang Tuhan berikan kepada kita. Oke adik-adik, kakak harap adik-adik semua mengerti akan cerita ini untuk selalu menghormati orang tua, menuruti nasihat orang tua, dan juga tidak boleh melawan orang tua. Apapun yang orang tua berikan, apapun yang orang tua bilang, adik-adik harus terima ya. Nah, adik-adik juga tidak boleh lupa loh untuk selalu berdoa kepada Tuhan dan selalu menuruti firman Tuhan. Apa saja yang Tuhan berikan, apa saja yang Tuhan perintahkan untuk kehidupan kita di dalam Alkitab kita ini ya adik-adik. Makanya dari itu kita harus selalu mematuhi apa kata mama dan papa, apa kata guru-guru kita. Contohnya kakak, abang, guru sekolah minggu ya adik-adik untuk cerita firman kali ini. Dan untuk cerita firman-firman berikutnya, adik-adik tidak boleh malas beribadah, adik-adik tidak boleh malas kegiatan sekolah minggu. Karena adik-adik kalau kegiatan sekolah minggu, adik-adik akan mendapatkan nilai loh adik-adik. Kalau adik-adik mendapatkan nilai yang bagus, pasti orang tua adik-adik pada senang dan bangga sama adik-adik karena adik-adik mendapatkan nilai yang bagus dan ilmu yang baik yang Tuhan berikan untuk kita semua adik-adik. Oke adik-adik. Untuk para orang tua pun harus mendidik anak-anaknya dengan penuh kesabaran dan juga harus mencontohkan untuk para anak-anaknya, kami, agar selalu mencontohkan yang baik, agar anak-anaknya pun bisa mencontohkan seperti mama dan papanya juga, agar anak-anaknya pun bisa berbuat baik seperti apa yang sudah dicontohkan dari orang tuanya. Untuk takut akan Tuhan dan selalu beribadah di setiap hari Minggu dan selalu ingat akan Tuhan untuk selalu berdoa. Kami juga tidak lupa untuk para orang tua. Terima kasih sudah mengajarkan kami dan mendidik kami dengan baik. Maka dari itu,
untuk para orang tua harus selalu mencontohkan anak-anaknya dan berterima kasih agar kami semua dan para orang tua semua bisa mendapat teladan dari Tuhan dan hikmat dari Tuhan yang Tuhan berikan untuk kita semua ya. Sekian cerita firman Tuhan yang Kakak Tere berikan. Kiranya semua adik-adik bisa melakukan di kehidupan adik-adik sehari-hari ya. Adik-adik juga tidak boleh lupa untuk selalu memakai masker, makan makanan yang sehat, tidak boleh minum air es ya agar tidak batuk-batuk, dan juga harus makan buah-buahan yang sehat agar virus corona tidak datang ke tubuh kita. Oke adik-adik? Selamat hari Minggu, Tuhan Yesus memberkati. Marilah kita berdoa. Bapa kami yang di surga, kami bersyukur Tuhan atas segala berkat dan kebaikan Tuhan, sehingga pada saat ini kami boleh beribadah untuk memuji dan memuliakan nama-Mu. Berkatilah firman-Mu yang sudah kami dengar Tuhan, supaya itu menjadi kekuatan dan pengharapan yang baru bagi kami. Kami juga mau menyerahkan teman-teman kami sekolah minggu yang tidak bisa bersama-sama dengan kami, supaya mereka pun mendapatkan berkat-Mu. Kalau mereka sedang sakit Tuhan, Engkau sembuhkan mereka, Engkau jamah mereka, supaya mereka boleh pulih kembali. Berkati juga orang tua kami, supaya mereka boleh bekerja dengan baik, sehingga mereka mendapatkan berkat untuk kehidupan kami. Terima kasih Bapa, biarlah kiranya Engkau menyertai kami, kemanapun kami pergi, supaya kami tidak menyimpang dari jalan-Mu. Terpujilah nama-Mu Tuhan, ampunkan kiranya segala dosa dan pelanggaran kami, supaya kami layak untuk menerima berkat dan pengasihan-Mu. Di dalam nama Yesus kami sudah berdoa dan bersyukur. Amin. Warta Sekolah Minggu 20 Agustus tahun 2021. Warta yang pertama, ibadah hari ini yaitu yang membawakan firman adalah Inang Sintua Ete Borugoto. Cerita firman Tuhan kita hari ini dilayani oleh Kak Tere Boru Tingtingor. Pemimpin lagu pujian kita hari ini dilayani oleh Kak Anita Boru Simatupa dan Kak Lempina Boru Simanguso. Pembawa warta dilayani oleh Kak Lempina Boru Simanguso. Yang kedua, warta sekolah minggu. Yang pertama, kegiatan kelas. Untuk adik-adik yang sudah mengikuti ibadah online sekolah minggu dari YouTube, jangan lupa ya untuk mengikuti kelas di kelas masing-masing ya, baik melalui Zoom maupun Google Meeting. Dan linknya akan dibagikan di WA orang tua sekolah minggu HKBP Pasar Rebo. Yang kedua, sekolah minggu berdoa. Setiap Jumat jam 8 malam, adik-adik sekolah minggu dapat berdoa bersama-sama ya dari tempat tinggal masing-masing. Kita akan berdoa untuk orang-orang yang kita kasihi, untuk keluarga maupun orang-orang di lingkungan sekitar tempat kita tinggal ya. Untuk adik-adik maupun anggota keluarga dari sekolah minggu HKBP Pasar Rebo, jika ada pokok doa yang ingin doakan bersama-sama dalam kegiatan sekolah minggu berdoa, dapat mengirimkan pokok-pokok doa tersebut ke Kakak Jelita Boru Samosir. Yang ketiga, persembahan. Adik-adik yang sudah memberikan persembahan boleh mengirimkan ke rekening yang tertera ya. Adik-adik bisa meminta tolong mama papa di rumah untuk mentransferkannya ke rekening yang sudah dicantumkan. Yang keempat, untuk orang tua adik-adik sekolah minggu yang belum bergabung ke grup orang tua yang sudah dibuat oleh guru-guru sekolah minggu,
bisa dapat join di grup orang tua ya, dan juga menghubungi ke kakak Ronda. Sekian warta hari ini, Tuhan Yesus memberkati. Nah, adik-adik, kita sudah selesai ya kegiatan ibadah online pada pagi hari ini. Namun sebelum kita menutupnya dengan doa, kita nyanyikan lagu pujian yang terakhir dengan judul Sayang Sayang Disayang, Aku Disayang Tuhan. Kita nyanyikan bersama-sama ya. Adik-adik di rumah bisa angkat tangan di atas seperti kakak, kita nyanyikan bersama-sama. Marilah kita berdoa untuk menyerahkan persembahan kita. Bapa kami, Tuhan Allah yang Maha Kuasa yang bertahta di sorga, kami mengucap syukur dan terima kasih kami kepadamu ya Tuhan, di mana Tuhan memperkenankan anak-anak di dalam kerajaan-Mu. Di sini kami menyampaikan persembahan kami. Kiranya Tuhan menerimanya untuk kemuliaan nama-Mu. Amin. Marilah kita berdoa doa Bapa kami bersama-sama. Bapa kami yang di sorga, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di sorga. Berilah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah akan kesalahan kami, seperti kami mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam percobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkau yang empunya kerajaan, dan kekuasaan, dan kemuliaan, sampai selama-lamanya. Amin. Terimalah berkat Tuhan. Kiranya Tuhan Allah memberkati kita, dan memelihara kita. Kiranya Tuhan menerangi kita dengan wajah-Nya, dan dikasihankannya lah kita. Kiranya Tuhan menampakkan wajah-Nya kepada kita, dan mengaruniai kita dengan damai sejahtera. Amin. Amin.